wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayat ikhwah, melanjutkan kembali pembahasan syarat-syarat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dari ketujuh syarat yang dirumuskan oleh para ulama, pertama mengetahui dengan ilmu, yang kedua dengan ilmu yakin, yang ketiga qabul, menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah, yang keempat inqiyad, tunduk dan patuh kepada konsekuensi tersebut, yang kelima as-sidqu, jujur dari lubuk hati yang paling dalam, yang keenam ikhlas, pekan kemarin terakhir. InsyaAllah malam ini kita masuk kepada syarat yang ketujuh atau syarat yang terakhir, mahabbah. Mahabbah artinya cinta. Ternyata cinta bukan hanya urusan sepasang suami istri lagi honeymoon. Cinta bukan hanya urusan sepasang anak muda-mudi yang lagi mabuk kasmaran. Ternyata cinta juga urusan aqidah. Cinta juga urusan aqidah. Dalil wajibnya kita mencintai Allah dan Rasul, mencintai syahadat la ilaha illallah adalah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 165. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 165. Allah berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Silakan. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, sampai situ. Mana pelajaran kita? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman seyogianya, seharusnya sangat besar cintanya kepada Allah. Tidak seperti kebanyakan orang yang diceritakan Allah. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada.
Di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, di mana mereka yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi bukan mereka tidak mencintai Allah. Mereka mencintai Allah, tapi juga mencintai selain Allah. Itu namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam cinta. Ya sama juga dengan meminta kepada Allah juga, tapi meminta juga kepada selain Allah. Itu namanya asyirku fid du'a, syirik dalam berdoa. Nah, jadi orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada selain Allah. Nah, mencintai Allah tersebut ditunjukkan dengan mencintai syahadat la ilaha illallah. Jadi maksudnya mencintai kalimah syahadat, mencintai isinya, juga mencintai orang yang mengamalkan konsekuensinya. Ya, ada orang yang mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah itu, kita mencintainya. Ya, walaupun bukan kerabat kita, walaupun bukan orang kampung kita, walaupun bukan bangsa dan negara kita, bahkan bahasanya kita tidak mengerti. Tapi kalau mereka sudah melakukan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, maka kita mencintainya. Berarti kita telah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ahlu tauhid mencintai Allah dengan cinta yang tulus bersih. Sedangkan ahlu syirik mencintai Allah dengan mencintai yang lainnya. Ya, di samping mencintai Allah juga mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa saja yang dicintai oleh manusia selain Allah, kemana saja cintanya dibagi selain daripada mencintai Allah. Nah, sekarang kita buka At-Taubah surah yang ke-9 ayat 24. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Silakan. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya,
Di sini ada 8 berhala, tempat orang membagi cinta. 8 berhala dimaksud, kita hitung bersama-sama ya. Katakanlah, hai Muhammad, jika bapak-bapakmu 1, anak-anakmu 2, saudara-saudaramu 3, pasangan hidupmu, istrimu atau suamimu 4, kaum keluargamu 5, harta kekayaan yang kamu usahakan 6, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya 7, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai 8. Itu 8 hal tempat orang membagi cinta sehingga mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke ayat ya. Yang 8 macam tadi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kalau itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad, berjihad pada jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, keputusan yang dimaksud adalah azab. Buka tafsir. Ini ancaman. Jadi kalau yang 8 hal ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad pada jalannya, tunggu sampai Allah memberikan azab. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali Ibnu Katsir mengatakan bahwa azab itu case-nya memang di dalam neraka. Tapi DP-nya ditransfer oleh Allah ke dunia berupa bencana alam, berupa musibah, berupa malapetaka. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan baik di darat maupun di laut itu disebabkan dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Maksudnya mereka telah membagi cinta kepada yang lain. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, supaya Allah merasakan sebagian akibat daripada apa yang pernah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, tujuan Allah supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kita telusuri yang 8 hal ini. Pertama apa tadi? Bapak-bapakmu, nenek moyangmu, leluhurmu, sampai ke atas. Boleh kita mencintainya, karena dari merekalah kita ada. Tapi jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Biasanya leluhur kita punya petuah, punya pesan-pesan. Nah, kalau nanti kerantau orang, pesan ayah, pesan kakek, pegang teguh ya. Nah, sekarang kita lihat pesan itu, lalu kita sandingkan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Seilir semudi, lanjutkan. Tapi kalau sudah bertentangan, tinggalkan pesan-pesan orang tua. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada bedanya kita dengan orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah ketika diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul,
kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittakhadhu ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa jawaban mereka? Bal nattabi'u ma alfaina aba'ana. Ya. Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami hanya akan mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Terlepas, ya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ajaran nenek moyang itu selagi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah boleh kita ikuti. Tapi ketika ajaran nenek moyang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan Allah dan Rasul, maka kita harus tinggalkan ajaran nenek moyang. Nah, ini namanya kita mencintai ayah bunda, mencintai kakek nenek, mencintai nenek moyang, tapi kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke Taubah ayat 24. Nomor 2, anak-anakmu. Di samping punya bapak, kita juga punya anak. Siapa yang tidak mencintai anaknya? Ayam pun cinta kepada anaknya. Kalau ada orang tidak mencintai anaknya, kalah dengan ayam. Coba diganggu anak ayam itu, diuber kita kemana pergi. Begitu dia mencintai anaknya. Kita juga mencintai anak kita. Tapi kita lebih wajib mencintai Allah yang telah memberikan anak itu kepada kita. Maka ketika anak itu mukallaf, tersandanglah beban syariat di pundaknya, dan kita wajib membimbing, mengarahkan anak-anak kita itu. Kita punya putra, kalau sudah mukallaf, ajak, bimbing ke masjid sholat berjamaah. Karena laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Kita punya putri, kalau sudah mukallaf, sudah datang bulan, ajak, bimbing dia untuk berhijab, menutup auratnya. Karena sebagian kaum muslimin, ya, dia punya putra sudah SMP, sudah SMA, sudah balik, tapi masih tidak diajak ke masjid. Kapan diajak di masjid? Diajak ke masjid ketika usia TK. Nah, dia ngapain? Mundar-mandir, ya, cingkrang-cingkrang, lonjak-lonjak, berisik di masjid. Padahal ketika balita itu tidak perlu diajak ke masjid. Kapan diajak ke masjid? Setelah mukallaf. Setelah mukallaf. Nah, boleh balita dibawa ke masjid, tapi diajari adab di masjid. Nggak boleh lari-lari, nggak boleh bercanda. Nah, begitu. Ajari adab yang baik di masjid. Itu kita mencintai anak, tapi kita lebih mencintai Allah yang telah memberikan anak. Itu nomor 2. Nomor 3, saudara-saudaramu. Kita punya saudara, ya. Kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Kalau dia kepepet, kirim uang, ya. Sedekah yang lebih utama kepada kaum kerabat. Ada hubungan darah, hubungan famili. Tapi tunggu dulu. Ketika dia menelpon, Mas, kirim uang, Mas. Bapak pinjam, bapak minta. Tanya dulu buat apa? Buat uang sekolah anak, kirim. Buat beli beras, kirim. Buat ulang tahun, stop, jangan.
buat selamatan kematian. Stop, jangan. Karena itu bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan saudara saya, Ustaz. Nah, berarti lebih mencintai saudara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencintai saudara terbatas kepada ridho atau tidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bantu dalam rangka mereka itu mendekatkan diri kepada Allah. Hal-hal yang ma'ruf. Tapi kalau sudah hal-hal yang mungkar, kita tidak boleh membantu walaupun saudara sendiri. Yang keberapa lagi? Ketiga, pasangan hidupmu. Istrimu, suamimu. Ya. Kita sudah belajar hijab, menutup aurat. Kalau masih ada istri keluar rumah tidak berhijab, tidak menutup aurat, tegur. Ya. Kadang-kadang cengengesan dengan tukang sayur, tegur. Ya, tidak boleh. Kita mencintai istri kita, tapi kita lebih mencintai Allah yang menurunkan syariat, yang telah mengasihi istri buat kita. Begitu juga sebaliknya, suami-suamimu. Kalau ada suaminya terpeleset, menyimpang, segera istri bertindak, meluruskan, mengingatkan. Contoh, kalau ada suami yang masih ahlul hisab, mudah-mudahan nggak ada ya. Majelis suro, majelis suka rokok. Nah, istri tampil untuk mengingatkan. Tapi kalau tidak, berarti lebih mencintai pasangan hidup daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor berapa lagi? Sepakat tidur ya. Nomor 1, bapak-bapakmu. Nomor 2, anak-anakmu. Nomor 3, saudara-saudaramu. Nomor 4, istri-istrimu. Nomor 5, kaum keluargamu. Nah, ini kita tumpangkan saja kepada yang ketiga ini tadi, saudara-saudaramu, kaum keluarga. Kita lanjut. Yang ke-6, harta kekayaan yang kamu usahakan. Kita mencintai harta. Kalau ada orang tidak cinta kepada harta, bohong. Siapapun mencintai harta. Dan ini boleh. Dengan harta kita bersedekah. Dengan harta kita berinfak. Dengan harta kita bangun masjid. Dengan harta kita beli ONH, berangkat umroh. Boleh mencintai harta. Tapi kita wajib mencintai Allah yang memberikan harta kepada kita. Kita wajib lebih mencintai Allah yang memberikan harta kepada kita. Maka untuk mendapatkan harta harus melalui jalan halalan thayyibah. Jalan yang halal dan yang baik. Jalan yang halal itu dari hasil usaha sendiri. Tetesan keringat sendiri. Ya, silakanlah. Tergantung profesi pedagang, ya, ke pasar atau punya toko. Pegawai kantor. Petani ke sawah, ke ladang. Pekerja ke pabrik, guru ngajar, silahkan. Nah, hasilnya itu halalan thayyibah insyaallah. Jangan dari jalur judi, jangan dari manipulasi, jangan dari korupsi, jangan dari ribawi. Kalau yang penting harta banyak terkumpul, tidak peduli halal ataupun haram, itu namanya lebih mencintai harta daripada Allah yang memberikan harta kepada kita. Setelah harta didapat, ingat panggilan Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian harta yang telah diberikan Allah kepada sebelum datang maut. Jangan lupa infak, sedekah. Infak itu ada dua macam. Ada infak wajib 2,5%, ada infak sunnah, tidak ditentukan. Silakan berapa saja.
Nah, kalau tidak diinfakkan, disimpan-simpan saja, dihitung-hitung, disimpan-simpan, dihitung-hitung, disimpan-simpan. Ya, alladzi jama'a malau wa addadah. Yang kerjaannya menghitung-hitung dan menyimpan harta, menyimpan-nyimpan dan menghitung-hitungnya. Ya, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malau wa addadah, yang kerjanya apa? Mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai tanda cinta kita kepada Allah yang memberikan harta, salurkan sebagian harta kepada jalan yang diridhoi Allah. Dan kemarin 10 Zulhijjah sudah kita buktikan, kita menyembelih hewan kurban. Yang berapa lagi? 7. Perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Rasulullah juga niaga. Niaga adalah salah satu ma'isyah, ya, salah satu mata pencaharian. Berdagang, jual beli, ya. Rasulullah juga berdagang, jual beli. Kita mencintai perdagangan kita, tapi kita wajib lebih mencintai Allah daripada perdagangan kita. Maka ketika azan berkumandang di masjid, tinggalkan dagang, melangkahlah ke masjid. Ya. Kalau di Haram, di Nabawi, nggak ada cerita. Semua toko itu harus turun rolling door-nya. Kalau tidak, dikejar oleh askar, dikejar oleh petugas. Nah, begitu mereka disiplin mencintai Allah daripada perdagangan mereka. Nah, kita walaupun tidak demikian, ya kadang-kadang gantian biasanya. Ya, gantian dengan istri, karena istri tidak wajib ke masjid. Kalau karyawan wajib tidak ke masjid? Wajib. Jadi kita ke masjid, dagang tinggal dengan karyawan. Itu juga menghalangi karyawan untuk melangkah ke masjid. Kecuali ada karyawati, silahkan karyawati menunggui dagangannya, kemudian kita dengan karyawan melangkah ke masjid. Itu namanya kita mencintai perdagangan, tapi kita lebih mencintai Allah yang memberikan perdagangan kepada kita. Terakhir, yang ke-8, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Kita mencintai rumah. Tidak ada orang yang tidak mencintai rumah. Jadi segala upaya dilakukan untuk mendapatkan rumah. Silahkan. Sepanjang caranya yang diridhoi Allah. Ada duit cash, ya beli cash, alhamdulillah. Nggak ada duit cash, kredit, boleh. Dengan syarat tidak ada riba, tidak ada denda, tidak ada bunga, tidak ada sita. Carilah kredit yang seperti itu. Wah, mana ada Ustaz, di kredit itu ada dendanya, ada sitanya. Jangan kredit. Silahkan ngontrak terlebih dahulu. Nggak apa-apa lama-lama ngontrak. Kalau memang kita tidak bisa mendapatkan rumah secara cash ataupun kredit yang halal itu. Jangan ambisi untuk mendapatkan rumah sehingga ngutang, ya, kredit ribawi. Nah, itu namanya lebih mencintai rumah tempat tinggal daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini yang kita lakukan, ya, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad pada jalannya. Nah, bicara jihad. Jihad itu ada 2. Jihad fi daril harbi, pada musim perang yang kita angkat senjata. Kita terjun ke medan tempur. Pilihan satu antara 2, menebas atau ditebas, ya, membunuh atau dibunuh. Satu antara 2, gak ada pilihan yang lain. Itu di musim perang. Tapi fidari salam, berjihad pada musim damai sekarang ini, yang kita angkat bukan pedang. Apa? Pena, kertas. Tempatnya di majelis ilmu. Jadi
kita duduk-duduk sekarang di rumah Pak Edi ini namanya jihad. Jihad fi sabilillah. Berjuang pada jalan Allah, memerangi kebodohan, kemusyrikan. Kita mempelajari tauhid. Nah, jangan sampai yang 8 hal tadi menghalangi kita untuk jihad, termasuk untuk ngaji. Kemarin kok nggak datang, sibuk, lembur, kerja. Kemarin kok nggak ngaji. Nah, yang 8 ini alasannya, yang 8 macam tadi. Nah, berarti kita telah membagi cinta, ya, 50-50, 50% mencintai Allah, 50% mencintai selain Allah. Ingat ujung ayat, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu seyogianya sangat besar cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau demikian Allah itu gila cinta, Ustaz. Ya, tunggu dulu. Allah tidak minta dicintai, tapi kita mencintai Allah adalah kebutuhan kita. Kalaupun kita tidak mencintai Allah, Allah itu tidak akan berhenti jadi Tuhan. Allah itu tidak bakal bangkrut. Allah itu tidak akan lengser. Allah tetap jadi Tuhan. Jadi yang disembah, ya, kalaupun kita tidak mencintainya, bahkan murtad sekalipun, Allah tidak akan bangkrut. Apa yang dilakukan Allah? Maka kita sudah dianggap kaum sampah yang tidak berguna. Kita akan digilas, kita akan dilindas, dan setelah kita habis, Allah akan ganti dengan generasi berikutnya. Untuk itu, kita buka Al-Maidah surah yang kelima, ayat 54. Al-Maidah surah yang kelima ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmatal laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia hendaki, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengatur. Ya. Jadi jangan pernah beranggapan, jangan pernah terbesit dalam benak kita bahwa Allah membutuhkan cinta kita. Tidak. Jangankan mencintai murtad sekalipun, Allah tidak akan bangkrut, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Nah, mari kita simak. Wahai orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, siapa di antaramu yang murtad dari agamanya, seperti yang dilakukan oleh Ibrahim, Saifuddin Ibrahim, dia meniti karir, dia belajar, disekolahkan oleh Muhammadiyah, jadi ustadz kondang. Setelah jadi ustadz dia murtad, jadi pendeta.
Ya, kalau ada yang mengikuti langkah jejaknya, ikut murtad juga, ya bagi Allah nggak masalah. Apa yang dilakukan Allah, ya, fasawfa ya'tiyallahu biqaumin, setelah Allah gulung kaum sampah yang tidak berguna itu, ya, seperti yang terjadi pada umat Nabi Lut, kaum Sodom, ya, dimatikan oleh Allah semua. Lalu Allah ganti suatu kaum, Allah datangkan suatu kaum, karakter dan mentalitasnya adalah satu, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Cinta berbalas cinta. Inilah suatu nikmat kehidupan. Allah mencintai kita, kita mencintai Allah. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut dengan orang mukmin. Tiga, a'izzatin 'alal kafirin, tegas menghadapi orang-orang kafir. Empat, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang pada jalan Allah. Lima, wala yakhafuna laumatal laim, mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Silakan dicela, silakan dicemooh. Ya, yang berjenggot dikatakan kayak kambing, yang cingkrang dikatakan kebanjiran, silakan, dia tidak bergeming. Ya, nah itu kaum yang akan didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah kurnia Allah yang diberikan kepada siapa yang beliau kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah sangat luas dan maha mengetahui. Nah, demikian juga kita lihat dalam Muhammad surah 47, ya, Muhammad surah yang ke-47 ayat 38. Wa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ketemu? Ya, silakan. Ya, dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Ya, gampang bagi Allah, gak susah. Ya, gak susah bagi Allah, sangat gampang. Dalil berikutnya hadis sahih dari Anas bin Malik. Nah, kalau tadi dalil-dalil dari Al-Quran, sekarang kita lihat dalil dari As-Sunnah. Hadis sahih dari Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik bin Nadar Al-Ansari Al-Khazraj. Ya, beliau dari suku Khazraj, orang-orang Ansar Madinah. Beliau sempat menjadi aspri Rasulullah 10 tahun. 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah SAW. Maka Anas ini juga banyak menerima hadis dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Kata Nabi, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal di mana siapa yang mempunyai 3 hal ini, dia akan mendapatkan manisnya iman. Halawatal iman, manisnya iman. Nah, sebelum kita lanjut, apa perlunya kita mendapatkan manisnya iman? Mendapatkan manisnya iman, kita akan menjadi bersemangat menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, kita buat
ilustrasi orang yang ya mencintai bola, maka dia akan mendapatkan manisnya bola. Tahu bola ya? Benda bulat yang ditendang-tendang di lapangan hijau. Dia akan menjadi bola mania. Bagaimana dengan bola mania? Walaupun kesebelasan idolanya bertanding jam 2 malam, maka dia siap akan menontonnya. Ya, dari sore dicariin kopi. Piala Champion ntar malam. Diberitahu tuh teman-temannya, jangan lupa Piala Champion ntar malam. Padahal hari-hari sebelumnya dibangunin tahajud, nah rasa ada lem di matanya, ini susah untuk bangun. Tapi untuk bola, matanya sebesar bola pimpong. Ini bola mania. Lain lagi dengan sporter. Dari ujung pulau Jawa ke ujung pulau Jawa, kesebelasan idolanya terus diikuti, dikawal. Gak peduli pulangnya tawuran, pulangnya kepala bocor. Kapokkah mereka? Enggak, besok setelah sehat ikut lagi. Itu sporter. Karena bola mania. Karena mendapatkan manisnya bola. Nah, berangkat dari contoh. Seseorang yang mendapatkan manisnya iman, maka dia akan menjadi syariat mania. Ini istilah saya saja, nggak ketemu dalam Al-Quran dan Sunnah syariat mania ini. Ya. Maksudnya apa? Tidak ada panggilan syariat itu yang berat. Karena memang Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah mau memudahkanmu, bukan mempersulitmu. Kebodohan kita lah mempersulit diri kita sendiri. Sebenarnya syariat ini mudah bin gampang. Kalau sudah meninggal, mandikan, kafani, ya, solatkan, kuburkan, doakan, selesai. 3 hari nggak ada dalam Islam. 7 hari nggak ada, 40 hari malah itu murni syariat Hindu. Walaupun ritualnya diganti dengan yasin, tahlil, ya nggak ada itu dalam syariat Islam. Jadi kita yang mempersusah diri kita sendiri, kita yang mempersulit diri kita sendiri. Udah musibah kematian, karena dana nggak cukup, ngutang. Ngutang untuk apa? Untuk tahlilan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebodohanlah yang mempersulit diri. Jadi sebenarnya dalam Islam ini biaya kebodohan yang mahal. Biaya Islam nggak mahal. Karena Allah mengatakan fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Mandikan, ngafani, malah nggak, kalau nggak ada duit beli kafan, orang kan ngasih kain kafan gratis. Begitu juga nguburkan, akan diantarkan orang bersama-sama. Nggak usah pusing-pusing. Gampang kan? Nah, mana yang mahal? Biaya kebodohan. Dengan ditambah-tambah. Nah, itu yang menjadi berat. Itu yang menjadi sulit. Nah, jadi kita kembali. Ada 3 hal. Barang siapa memiliki 3 hal ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Setelah mendapatkan manisnya iman, dia akan menjadi syariat mania. Akan gampang melaksanakan ketaatan. Nggak susah, nggak sulit. Ya, yang 3 hal itu yang mana? 1. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Bahwa dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya daripada keduanya. Jadi cinta nomor 1 adalah ilallahi war rasul. Mencintai Allah dan mencintai Rasul. Setelah itu baru mencintai yang lain. Nah, baru mendapatkan manisnya iman. Tapi kalau Allah dan Rasul diletakkan nomor sekian, yang nomor 1 yang mana? Yang 8 macam tadi. Nah, maka orang itu tidak akan mendapatkan manisnya iman. Berat melaksanakan ketaatan.
susah menjalankan ibadah. Yang doyan apa? Yang doyan dosa dan maksiat. Karena tidak mendapatkan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dia mencintai manusia semata-mata karena Allah. Kembali kepada yang tadi. Karena sama-sama mencintai Allah dan Rasul. Karena sama-sama mencintai Allah dan Rasul, maka kita mencintainya. Walaupun bukan kerabat kita, bukan orang kampung kita, bukan bangsa dan negara kita. Nah, itu namanya cinta karena Allah. Jadi boleh mencintai manusia, tapi juga karena Allah. Kalau mencintai manusia karena dia orang kaya, itu bisa pinjam duit, nah itu ada udang balik bakwan namanya tuh. Ya. Kita mencintai manusia karena bintangnya 5 di pundak. Kalau melakukan kriminal ada yang backing. Wah, itu nggak benar cinta seperti itu. Ya, cinta bukan karena harta, cinta bukan karena pangkat, cinta lillahi ta'ala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang ketiga, orang akan mendapatkan manisnya iman bahwa dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah membebaskannya darinya, sebagaimana dia membenci bahwa akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kekufuran dalam akidah syirik, kekufuran dalam sunnah bid'ah. Kita sudah belajar, kita sudah ngaji, sedikit banyak kita sudah tahu mana batas-batas tauhid syirik, batas-batas sunnah bid'ah. Kita tidak akan mendapatkan manisnya iman sebelum kita membenci kembali kepada kesyirikan, kembali kepada kebid'ahan, sebagaimana kita membenci bahwa kita dilemparkan ke dalam neraka. Pulang dari kajian ini, di tengah jalan, ya, ketemu dengan teman, besok datang ke rumah saya ya, ada apa? Selamatan 40 hari orang tua saya. Dari dapat makan gratis lagi, sore. Ini adalah acara yang menyimpang. Ya. Selamatan kematian, jangankan ya yang sudah mengenal sunnah, malah dalam muktamar NU pertama di Surabaya yang masih dihadiri oleh Kiai Haji Hashim. Nah, orang yang mendapatkan manisnya iman, dia tidak akan mau lagi kembali ke situ. Apapun alasannya, makan gratis ke apa ke, ya, kebuli gratis, semuanya gratis. Tapi karena itu adalah hal-hal yang telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak mau lagi kembali di situ. Itu dalil-dalil daripada mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada syahadat la ilaha illallah. Di antara bukti kita mencintai Allah, mungkin ada yang bertanya, apa buktinya kita telah cinta kepada Allah? Buka Al-Imran surah 3 ayat 31. Ternyata cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan ittiba'us sunnah. Cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan apa? Ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul. Sudah ketemu? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu
dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ini dia. Sampaikan kepada mereka, hai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku. Aku di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ayat ini adalah ayat imtihan, ayat ujian. Disinilah lulus tidak lulusnya orang mahabbah ilallah. Kalau dia sudah ittiba'us sunnah, sudah ittiba'ur rasul, berarti dia telah lolos mencintai Allah. Sebaliknya, ketika dia tidak bisa ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul, dia belum lulus mahabbah ilallah, mencintai Allah. Karena Allah berpesan, katakan kepada mereka, hai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku, fattabi'uni. Dengan demikian, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Cinta berbalas cinta. Disinilah nikmatnya hidup kita. Bila cinta berbalas cinta, itulah saat-saat yang indah, di mana hati berbunga-bunga, semua orang mengidamkannya. Sebaliknya, bila cinta bertepuk sebelah tangan, itulah saat duka nestapa, di mana orang menghindarkan. Maka, bila menginginkan cinta berbalas cinta, hendaklah yang mencintai mengikuti keinginan yang dicintai. Bila yang mencintai tidak mau mengikuti keinginan yang dicintai, maka bersiap-siaplah bercinta bertepuk sebelah tangan. Berangkat dari rumus ini, begitu juga kita mencintai Allah. Kalau mau cintanya dibalas oleh Allah, ikutilah apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah? Enggak banyak. Ikut utusannya, itu aja kok. Ikut Rasulnya, selesai. Nah, maka Allah akan membalas cinta kita. Ketika kita masih banyak alasan untuk tidak mengikuti Rasul, ya dengan nenek moyang lah, itu kan baik, ya. Yang tidak diajarkan Rasul kan baik, karena toleransi lah, karena silaturahmi lah, macam-macam alasan. Jangan berharap cintanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan mengikuti Rasul, cintanya dibalas oleh Allah. Cukup sampai di situ? Belum, masih ada bonus. Apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Masya Allah. Ittiba'ur Rasul ini manfaatnya bukan sedikit. Ya, mengikuti sunnah ini manfaatnya bukan sedikit. Kita dicintai Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan demikian selesailah sudah pembahasan syarat syahadat la ilaha illallah. Insyaallah pekan depan kita berlanjut syarat syahadat Muhammadur Rasulullah. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Mengenai murtad, ya, silakan. Yang menyimpang dari syariat puasa dalam sholat atau apa dan dikatakan itu aja ya. Kita perlu koreksi dulu ya, perlu telusuri dulu apa alasannya tidak sholat, apa alasannya tidak puasa. Satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama,
dia menganggap sholat itu tidak wajib. Kok nggak sholat, Pak? Oh, sholat itu kan nggak wajib. Yang penting hati bersih. Yang penting ingat, eling, ya. Ujungnya apa? Manunggaling kaulo Gusti. Tok 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 tum. Nah, ini jelas kejawen. Atau syubhatnya az-zaitun. Zaitun lagi naik daun sekarang ya. Kok nggak sholat, Pak? Oh, sekarang sholat belum wajib. Kita belum hijrah. Kita masih di NKRI, negeri kafir. Kita akan hijrah kemana? NII, Negara Islam Indonesia. Disitulah kita nanti wajib sholat. Kalau satu di antara dua alasan ini, maka betul orang itu sudah murtad. Karena mengingkari kewajiban sholat. Alternatif lain, kenapa Bapak tidak sholat? Belum sih. Emangnya menurut Bapak sholat itu nggak wajib? Hah? Siapa bilang sholat nggak wajib? Jelek-jelek, sini saya juga ngaji dulu. Jadi ternyata hatinya meyakini wajibnya sholat. Tapi dia nggak sholat karena kebodohannya, karena kefasikannya. Maka orang ini tidak bisa dikatakan murtad. Ya, walaupun Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Tapi kafir yang dimaksud kata para ulama, kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak keluar dari Islam karena hatinya masih meyakini sholat. Nah, kewajiban kita lah untuk mencarger baterainya. Ajak dia ke pengajian. Pegang tangannya, kita ngaji yuk, Pak. Kalau baterainya sudah tercharger, dia akan jalan sendiri nanti insya Allah. Beda dengan orang yang berdua tadi, mengatakan sholat nggak wajib. Itu agak susah di-charger. Ya, karena hatinya memang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi terpulang kepada hati. Karena akidah, murtad atau tidaknya seseorang itu berkaitan dengan akidah. Akidah berkaitan dengan hati. Ketika hati masih setia dengan syariat, insya Allah orang itu belum murtad. Walaupun amalannya berkurang-kurang. Tapi kalau hatinya sudah keluar dari syariat, barulah orang itu baru dikatakan murtad. Wallahu a'lam. Silakan Pak Edi. Apa perbedaannya keluar dari syahadat itu dengan murtad? Bedanya kan ada orang-orang yang keluar dari tanpa disadari karena bodohan, keluar dari syahadat. Kita bahas kemarin. Iya. Ada kesamaannya, ada perbedaannya. Kesamaannya sama-sama tertendang keluar Islam. Perbedaannya, kalau murtad itu keinginan sendiri, kesadaran sendiri, dia keluar dari Islam. Kalau yang kedua apa tadi? Keluar dari syahadat ada 10 pembatal syahadat. Nawakidus syahadatain. Kalau di sini belum kan? Di sini kan belum pelajaran kita. Nawakidus syahadatain belum kita. Belum. Iya. ada sama Iya. Baik, akan kita terangkan juga walaupun belum karena ditanya. Nawakidus syahadatain, batal dua kalimat syahadat itu bisa jadi tanpa disadari. Ya, tanpa disadari. Batal nawakid, ya. Bahasanya nawakid, batal. Nah, batal itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Sama saja dengan batal wudhu. Ya. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Nggak disengaja sakit perut, kembung, kentut, ya. Nggak disengaja, tanpa disadari. Ya begitu juga nawakidus syahadatain. Dengan dalih toleransi antar umat beragama. Ya, Natalan. Ya.
Karena dia tidak belajar tauhid, dia tidak belajar akidah, tanpa dia sadari syahadatnya terancam batal. Nah, dengan murtad tadi, murtad disengaja. Murtad disengaja. Seperti Saifuddin Ibrahim tadi. Dia sengaja keluar dari Islam. Walaupun anak-anaknya sudah menentang, anak-anaknya sudah menasihati, dia nggak peduli. Tetap saja dia keluar dari Islam. Nah itu, diantara ketidaksamaannya. Nah, kesamaannya adalah sama-sama sudah di luar Islam. Wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Ya, silakan Mas Yanto. Amalnya diterima Mas? Apa? Amalnya diterima? Tidak. Oh tidak, udah batal. Kalau sudah keluar dari Islam, amalnya hancur. Beliau mereka tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, dia terlepas dari hukum, dia tersangkut, kenapa nggak belajar? Tersangkut, kenapa nggak belajar? Ya. Nah, insya Allah, kalau merujuk kepada fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan orang Wahabi, ya, yang dikatakan radikal garis keras, di ujung nawaqidus syahadatain itu dikatakan bahwa 10 hal ini tujuannya bukan memvonis saudara-saudara kalian. Lu udah kafir lu udah keluar dari Islam, bukan itu tujuannya. Tapi untuk berhati-hati, ya, jangan sampai melakukan yang 10 hal ini, kata beliau. Ini pertanyaan ibu saya kemarin. Begitu. Begini lagi. Jadi Gitu amat katanya gitu. kalau belum ditegakkan hujah, belum disampaikan dakwah, kita harap berhati-hati menjaga lidah, jangan melontarkan kata-kata kafir, murtad. Ya, ini peringatan untuk kita supaya kita berhati-hati, bukan untuk memvonis orang tujuannya. Nah, di sini persimpangan jalan kita dengan Khawarij. Mereka belajar tauhid untuk memvonis orang. Ini adalah kaum takfiri. Ada lagi? Ya, silakan Mas Yanto. Iya, kita kan cinta sama Allah. Terus tentunya kan Allah membalas cinta kita kan. Ciri-cirinya kalau kita dicintai Allah itu apa Ustaz? Ciri-cirinya Allah mencintai kita itu apa? Antara lain ketenangan batin, ketentraman jiwa. Hidupnya semakin barokah. Langkahnya semakin ringan ke tempat ibadah, semakin berat ke tempat maksiat. Berarti orang ini telah berada dalam pelukan Allah, dalam kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masih resah, gelisah, gundah gulana, masih berat menjalankan ibadah kepada Allah, masih senang dosa dan maksiat, ini masih jauh panggang daripada api. Itu diantaranya. Allah. Ada lagi? Kalau sama-sama kan, maksud saya kayaknya kita udah ya cukup lah lagi ibadah menghindari maksiat. Tapi yang galau tetap. Galau tetap. Sudah, itu aja. Jawabannya, kita ke Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 28. Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 28. Sudah ketemu? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Silakan. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya.
Zikir jawabannya. Zikir itu dengan dua cara. Adzikru bil lisan, zikir dengan lidah, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya bukan seperti orang sufi, Allah, 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 bukan begitu. Menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya bermacam cara, bermacam ragam. Ada tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada tahlil, la ilaha illallah. Ada istighfar, astaghfirullah. Ya. Nah, kemudian para ulama mengelompokkan zikir itu. Pertama, zikir muqayyad, zikir yang terkait, zikir khusus. Yang kedua, zikir am, zikir umum. Zikir khusus yang muqayyad, yang terkait, satu, zikir setelah sholat fardu. Ya, setelah sholat fardu kita berzikir, bukan berdoa. Doa itu sebelum salam. Setelah salam kita berzikir. Kalau mau doa juga ya setelah sholat sunnah. Ini urutan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, zikir pagi. Zikir pagi, selesai subuh, selesai zikir sholat fardu, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi sebelum matahari terbit. Yang ketiga, zikir petang. Zikir petang itu selesai sholat asar, selesai pula zikir sholat fardu, kemudian zikir petang waktunya sebelum matahari terbenam. Ya, seperti kalau zikir pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Zikir petang, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Itu zikir muqayyad, zikir khusus. Nah, zikir umum ya tidak dikaitkan. Tidak dikaitkan setelah sholat fardu, tidak dikaitkan pagi, tidak dikaitkan petang, kapan saja, di mana saja. Selain daripada di WC, di kamar mandi, itu nggak boleh berzikir. Nah, zikir yang paling utama itu diantaranya membaca Al-Quran. Baca Al-Quran bagian daripada zikir. Apalagi zikir pemberat timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sangat ringan di lidah, sangat berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu semua adalah zikir lisan. Kemudian yang kedua, zikir hati. Zikir hati mengingat Allah. Udzkurullaha haitsuma kunta. Ingatlah kepada Allah dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, ingat Allah. Terutama ketika berhadapan dengan maksiat, berhadapan dengan dosa, cepat ingat Allah, nggak jadi buat dosa. Wah, ini zikir yang lebih ya, menjadi rem pakam, itu keutamaan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seiring sejalan antara zikir lidah dengan zikir hati, insya Allah ketenangan batin dan ketentraman jiwa akan kita dapatkan. Tapi kalau kita jauh daripada zikir, ya, lidahnya lebih banyak bersyair, berdendang daripada berzikir, hatinya lebih banyak ngelamun daripada mengingat Allah. Nah, disitulah kan kita dapatkan resah, gelisah, gundah gulana. Demikian Pak, wallahu a'lam. Yang lain? Cukup ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.